Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NVM saya 112115336. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 1 sampai 4 pada mata kuliah Pendidikan Agama, yang mana berisi tentang hakikat manusia, tujuan manusia diciptakan, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih rincinya, mari simak video berikut. Baik semuanya, sebelum saya memulai video penjelasan, saya akan memutar video terkait proses penciptaan manusia menurut Islam. Dengan melihat video tersebut, kita dapat melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan rupa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Penjelasan pertama yaitu manusia itu makhluk. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dalam pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Namun yang paling dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu manusia diberikan akal pikiran. Dengan karunia akal dan pikiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, manusia dapat berpikir dan dapat membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, baik itu dirinya maupun baik buruk dari segi aturan syariat. Penjelasan kedua, hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan dan memberikannya anugerah fisik dan hati nurani. Al-Quran mengatakan bahwa manusia adalah hasil ciptaan Allah dan anugerah yang diberikan kepada manusia sangatlah banyak sekali. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berbicara mengenai petunjuk praktis dan prinsip kehidupan umat manusia, namun berbicara juga mengenai proses penciptaan manusia. Beberapa pandangan ilmuwan menyatakan bahwa manusia bukan berasal dari penciptaan, melainkan proses alamiah dan revolusi. Untuk itu, Islam memiliki kitab suci Al-Quran untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari hanya setitik air yang hina hingga berkembang secara kompleks. Seperti video yang sebelumnya saya putar. Selanjutnya adalah hakikat penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Quran Surat Al-Jariyat 56. Berdasarkan firman tersebut, maka manusia harus bisa memaknai hidup, bahwa manusia diciptakan selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga manusia memiliki tugas sebagai khalifatullah fil ard, yaitu manusia mewakili Allah di dunia atau di muka bumi untuk memakmurkan dunia. Manusia dapat memakmurkan juga setidaknya melalui 4 hal, yaitu dengan memakmurkan diri sendiri, merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat, merasa dirinya merupakan bagian dari alam, dan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hakikat ibadah. Syekhul Islam Rahimahullah mengatakan, ibadah adalah melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah yang disampaikan melalui lisan kepada para rasul. Beliau juga menjelaskan, ibadah adalah istilah yang meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah dari dirinya, berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ibadah berkeras pada 15 patokan. Barang siapa dapat menyempurnakan itu semua, maka dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan penghambaan atau ubudiyah. Keterangannya ialah sebagai berikut. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan hukum-hukum yang berlaku dalam kerangka ubudiyah itu terbagi 5: wajib, mustahab, sunnah, haram, ma'ruf, dan mubah. Masing-masing hukum ini berlaku meliputi isi hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh, sehingga segala sesuatunya harus dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan yang terakhir ada tujuan terciptanya manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan mengenai ayat ini, maknanya adalah tujuanku menciptakan mereka adalah agar mereka aku perintahkan beribadah kepadaku. Sedangkan Mujahid mengatakan, tujuanku menciptakan mereka adalah untuk aku perintah dan aku larang. Tafsiran serupa ini juga dipilih oleh Az-Zazzat dan Syekhul Islam rahimahullah. Pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketekunan dan perendahan diri kepada Allah. Ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Baik semuanya, itu tadi adalah penjelasan tentang materi pada pertemuan 1-4. Dapat diambil kesimpulan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia, paling sempurna di mata Allah. Maka dari itu semoga kita selalu beristiqomah dan selalu berada di jalannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang dimengerti. Dan kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom chat di bawah ini. Salam saya, semoga kita semua sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.